semua, halo, selamat yang sedang menonton di rumah atau menonton dari manapun. Perkenalkan, di sini saya David Prasadika. Kali ini saya akan menjadi host untuk membawa acara kenapa sih medsos itu bisa bikin hubungan gak nyaman. Nah, sekarang saya sedang bersama dengan para narasumber. Boleh perkenalkan diri? Oke, selamat siang, nama saya Kenny Witama. Selamat siang, nama saya Winiko. Nah, mereka ini merupakan sebuah pakar lah bisa dibilang. Mereka yang ahli dalam bidangnya dan mengerti tentang kenapa sih hal ini bisa terjadi gitu. Oke, kalau boleh saya punya pertanyaan nih di awal. Nah, kan kita kan mau ngebahas tentang kenapa sih scroll medsos itu bisa bikin hubungan kita tuh agak-agak gitu, atau kita malah ngeliat hubungan orang lain lebih menyenangkan lah. Nah, dari pandangan kalian nih, kenapa sih hubungan orang lain tuh bisa lebih bahagia kalau kita tuh ngelihat dari Instagram atau TikTok? Boleh, mau siapa dulu? Aku bantu jawab ya. Oke. Kalau misalnya kita dari teori social comparison, kan biasa orang-orang pada punya standar ya. When it comes to apa tuh pacaran gitu kan. Biasa kan kalau misalnya di konten gitu, rata-rata pacaran tuh pada sesuai briefing misalnya, atau enggak kayak konten-konten tuh biasa tuh kelihatannya semuanya cemara aja, harmonis atau gimana gitu. Jadi yang para audiens tuh pasti lihatnya kayak kok pacaran gua kenapa nggak kayak sama kayak mereka gitu. Jadi kayak pada suka bermimpi atau gimana. Jadi adanya comparison, jadinya insecure para pacaran itu. Jadi kayak karena itu jadi ada perbandingan di antara mereka dan pacaran di sosmed. Dengan adanya standar itu mereka jadi insecure gitu biasanya. Berarti kalau di sosmed itu kebanyakan ini ya, pencitraan lah ya. Iya. Nyambung nih ke pertanyaan kedua nih. Kalau dari kakak Whitney sendiri ya, ada nggak sih momen spesifik di mana kakak itu merasa standar pasangan yang sempurna itu mulai mempengaruhi ekspektasi dalam hubungan? Kakak Whitney sebelumnya maaf ya, udah punya pasangan atau belum? Udah. Boleh nih pertanyaan berarti masuk ya. Jadi kalau misalnya momen spesifik pasangan sempurna itu gimana ya? Kalau misalnya di sosmed kan pasangan sempurna itu sesuai standar sosmed ya. Biasa media tuh pasti tampilkan kalau misalnya pasangan sempurna tuh kayak semuanya happy atau nggak positive vibes. Misalnya pasangan cowok beliin ceweknya coklat itu standar sempurna ya, atau nggak kayak bare minimum kayak apa kayak semua dipaparkan sama dia kan. Tapi jadi gara-gara itulah jadi ngebentukin semua orang tuh punya kayak pasangan punya expectation like unrealistic expectations untuk para pasangan di luar sana. Jadi kalau misalnya tiba-tiba di pasangan gitu berantem dikit atau enggak kayak misalnya nih cowoknya tiba-tiba kalau misalnya ceweknya ngambek cowoknya nggak bujukin nih langsung kayak lah lu red flag gitu kan misalnya gitu loh. Nah jadi tuh gara-gara itu makanya jadi lumayan sering lah kalau misalnya menurut aku pasangan sempurna itu as long as you guys are comfortable with you guys' relationship, itulah pasangan sempurna. Jangan ikutin standar media sih. Berarti memang ini kembali ke dalam setiap pribadi dalam pasangan ya, melihat gimana seharmonisasi apa sih dalam hubungan tanpa melihat standar dari medsos tadi. Oke, ini ada tadi kita sama Kak Whitney mulu, coba kita tanya Kak Kenny berarti ya. Ya, benar. Itu Kak Kenny nih, kan memang tampilan fisik dan keuangan itu merupakan hal yang cukup berpengaruh ya dalam sebuah hubungan. Ya. Nah, kalau menurut kakak nih, ada nggak sih hal-hal sempurna apalagi yang sering divisualisasikan di medsos tentang hubungan yang sebenarnya itu jarang ada di kehidupan sehari-hari? Jadi kan selain fisik sama keuangan ya. Yang gue merasa itu di medsos itu juga ada hubungan yang menampilkan yang conflict free of conflict. Jadi kayak no drama dan banyak sweet surprises gitu. Tapi dalam komunikasi itu nggak selalu sempurna, nggak selalu naik terus. Nah di luar kamera pasti ada problem-problem yang sedang mereka alami gitu. Dan hubungan itu nggak selalu punya fase up, tapi ada fase down juga, dan nggak selalu yang berhubungan estetik.
Itu sih. Berarti banyak juga nih ya, memang pencitraan ini nggak bisa dipungkiri dari medsos ya. Iya. Selain keuangan, si konflik tadi banyak juga ya. Mungkin bisa kita bahas lebih dalam nih ini ya. Nah, kalau dari pengalaman kakak nih, atau dari observasi kakak lah ya, ini kan sebelumnya masih kakak udah bebas kan belum? Sejauh ini belum sih. Belum, oke. Berdasarkan observasi kakak nih berarti. Iya. Gimana sih menurut kakak tuh kebiasaan pamer, flexing, ya relationship, atau ngejaga citra tadi itu akhirnya mengubah cara kita tuh buat komunikasi dengan mungkin potensial partner gitu. Oke, jadi kebiasaan pamer dan menjaga citra atau bisa disebut sebagai pencitraan itu menciptakan yang namanya impression management. Ini dari konsep David Talk yang sudah kita pelajari ini. Jadi impression management itu membuat komunikasi itu jadi kurang jujur dan penuh image lah. Jadi kayak menggambarkan suatu mungkin imaginary, jadi sehingga nggak realistis gitu. Jadi pasangan ini jadi lebih fokus terlihat bahagia di luar, tapi di dalamnya itu bisa dibandingkan dengan menyelesaikan masalah secara terbuka dan mendalam. Jadi sih mungkin impression management itu benar pengaruh on cam dan off cam juga. Itu sih. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya sebelumnya. Berarti memang dalam sebuah pasangan ini ya, terutama orang-orang yang sering membuat konten bersama, itu nggak cuma harus di depan kamera doang nih kelihatan baiknya ya, tapi di belakang kamera juga harus bisa ngerti dong caranya buat menjaga hubungan itu ya. Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu nih, ini bebas siapa aja mau jawab ya boleh. Menurut kakak-kakak sekalian, konflik kayak apa sih yang sering muncul gara-gara kesenjangan antara yang ditampilkan di medsos dengan yang ada di rumah? Nah itu sering tuh banyak kalau misalnya dari teman-teman atau kayak pasangan muda zaman sekarang ya, misalnya konfliknya salah satu nih, kalau misalnya tiba-tiba kayak ada, misalnya sekarang sih banyak TikTok couple gitu kan di online gitu kan. Nah kesenjangannya itu tadi boleh boleh gimana? Oke, pertanyaannya ya, konflik apa yang sering muncul akibat kesenjangan antara yang ditampilkan di medsos dengan kehidupannya? Nah itu, konfliknya itu contohnya muncul kecemburuan. Karena kecemburuan ini pasti couple tuh bisa tetap bertengkar. Kalau misalnya, kok misal contoh nih, ini cowoknya aku ya, misalnya contoh. Kayak aku nonton kalau misalnya di TikTok banyak surprisean couple gitu kan, atau nggak apa. Jadi aku iri gitu kan sama misalnya couple online gitu. Jadi aku langsung ngomongin dia, kok kamu nggak pernah gini sih, kok kamu nggak pernah gitu sih. Nah, luar tuh ujung-ujung ya kalau misalnya mereka nggak komunikasiin atau nggak tiba-tiba ada yang untuk mencoba diamin, ya pasti ujung-ujung putus. Ini memang kalau ini ya, karena kita ngelihat nih apa yang ada di medsos, terus pasangan kita nih nggak ngelakuin apa yang ada di medsos gitu, itu membuat konflik makin besar ya. Tergantung cara mereka interpretasinya gimana gitu. Oke. Nah ini untuk teman-teman sekalian, mungkin kita di sesi pertama ini akan sampai sini dulu, dan untuk sesi selanjutnya kita akan coba mengulik lebih dalam tentang gimana sih medsos ini bisa mempengaruhi hubungan-hubungan kita dalam berpasangan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam sesi kedua. Nah, di sesi kedua ini kita ingin membahas lebih dalam nih mengenai gimana sih pengaruh medsos terhadap percintaan kita dan citra di media sosial tentunya. Nah, kali ini kita tuh mau mencari solusi ya tentang gimana sih cara-cara yang bisa dipakai. Nah ini kan kita sudah bersama dengan pakar-pakar yang mengerti tentang konsep De Vito tentunya. Nah kita bisa mulai dengan yang paling dasar dulu nih. Yang saya tahu kan kita dalam berpasangan tuh tentunya bakal ada yang namanya bahasa tubuh dan juga sentuhan, kayak physical touch dong. Tuh. Nah menurut kalian nih, seberapa besar sih pengaruh kontak mata yang tulus dibandingkan lain?
share ya atau komentar-komentar di media sosial di kalian berdua. Oke, aku mau jawab ya. Kalau menurut aku pribadi, kontak mata tuh penting banget, sumpah. Penting banget. Jadi kalau misalnya perbedaan kontak mata asli dan komentar-komentar seperti yang saya ngomong, perbedaannya adalah kalau misalnya kontak mata secara langsung tuh kita bisa ngerasain, ada feelingnya, itu pengaruh emosional jadi lebih besar. Misalnya kalau misalnya kita ngomong nih sama orang, nggak hanya sebagai pasangan, kita ngomong sama orang juga kita harus kontak mata. Kalau misalnya mata kamu udah kemana-mana atau mata siapa itu kemana-mana, pasti kalau orang ini nggak interested dong with our topic atau nggak kayak ya seperti itulah. Ya contohnya kalau misalnya di teori De Vito yaitu immediacy behavior itu menumbuhkan kedekatan. Kalau misalnya dengan kita kontak mata, kita bisa rasa kalau misalnya kita sedang di percakapan yang sangat intim atau yang mana dengan perasaan mata juga. Kalau misalnya mata kosong kan, kalau misalnya ngomong kayak gimana gitu, ngeblank gitu kan. Jadi itu kayak bisa menumbuhkan rasa kedekatan, rasa dipercaya gitu kan, rasa dihargain lah. Itu yang paling simple, rasa dihargain itu ada kalau misalnya dengan kontak mata. Berarti nggak bisa, hal itu nggak bisa digantiin nih sama like, sama komentar-komentar. Tidak, itu masalah besar kalau misalnya disamain gitu. Oke, berarti memang nggak masuk nih ya. Oke, kalau boleh lanjut nih, kalau dalam konteks tekanan media sosial, gimana sih cara sederhana buat menggunakan sentuhan, kayak pegangan tangan atau pelukan, buat membalikin pasangan tuh ke dunia nyata gitu, dan nggak ngebuatnya tuh dan membuatnya merasa aman dan dihargai. Gimana sih cara-caranya? Apa ada trik tertentu? Oke, tadi saya bantu jawab ya. Boleh. Nah, saya ini kan kebetulan orangnya physical touch banget, makanya orangnya ini. Jadi sentuhan yang sederhana itu bisa kayak misalkan kayak genggam tangan atau tangan kecil gitu, itu bisa berfungsi sebagai haptics. Jadi yang berpengaruh dengan sentuhan gitu, body contact. Nah, jadi dengan kita melakukan haptics itu kita bisa bantu meredakan emosi pasangan kita. Kayak misalkan nih, ada misalkan cewek kita ngantuk nih, nah terus kita menghibur dia dengan memeluk dia atau nggak pet gitu kan namanya kan. Jadi dengan begitu kita bisa menggrounding pasangan kita balik ke realita, dan kita sebagai pasangan itu juga memberikan sinyal rasa aman serta menerima lah tanpa berkata-kata. Jadi kita bisa menggunakan physical touch untuk mewakilkan kata-kata kita. Asik. Tapi kalau memang dari pasangan sendiri itu kurang prefer itu bagaimana? Pelan-pelan. Oh, berarti nggak Tapi langsung. respect. Respect. Mungkin tanya-tanya dulu lah ya, enaknya gimana. Oke. Kalau untuk ini tantangan terbesar nih, kan kita tuh hidup di era modernisasi tentu ya. Gadget di mana-mana, media sosial di mana-mana. Nah, ini juga hal tersebut kan membuat kita tuh perhatian tuh gampang banget terpecah nih. Karena kan biasanya kita kalau lagi pasangan kita main HP, pasangan udah ngajak ngobrol kita fokus HP. Atau mungkin pasangannya yang kita ajak ngobrol dia ngomong, oh bentar lagi ada tugas, atau nanti dulu deh, fokus ini dulu gitu. Nah, kan hal tersebut bikin kita tuh ngerasa gak punya pasangan tuh gak hadir sepenuhnya di sebelah kita. Akibatnya pesan non verbal tuh susah kan buat ketahuan. Nah, kalau boleh tahu nih akibat-akibat hal-hal yang tadi udah saya sebutin tuh berarti pasangan itu sejatinya ada tapi berasa nggak ada nih. Nah, kalau buat hal yang seperti itu kira-kira kita sebagai kita menempatkan diri ini sebagai orang yang dikacangin lah. Ada nggak sih cara-cara biar kita tuh bisa ngebuka balik dia biar kita tuh lagi berdua, tolong hargain sebagai posisi orang yang dikacau. Iya. Nah, ini biasa pasti terjadi pada kaum female. Kan contoh nih, biasa yang laki-laki sukanya prefer to play games. Kan biasa perempuan tuh nggak suka. Misalnya kayak ada lah, pasti kalian pernah dengar deh teman dari mana gitu. Tahu nggak sih cowok gue nggak pernah kasih gue
attention, gara-gara main game terus gitu kan, gadget mulu gitu kan. Tapi itu depends on which people gitu loh. Kalau misal balik lagi ke seberapa banyak attention yang dibutuhkan oleh aku pribadi gitu loh. Misalnya kalau misalnya aku pribadi ini nggak apa-apa kalau misalnya ada cowok yang pengen main gadget, yang penting nantinya bakal ada bagian waktu di mana cowok itu juga kasih attention balik ke kita gitu. Jadi kayak we respect their boundaries as they also respect our attention gitu. Jadi tantangan besar itu kayak distraksi gadget gitu kan, buat perhatian terpecah yang tubuh tidak ada sepenuhnya. Akibatnya personal film tuh kayak sulit dibaca gitu loh, kayak kehangatan emosional tuh jadi nggak ada gitu. Jadi sebenarnya fatal atau enggak sih tergantung persepsi masing-masing couple lagi ya. Kayak misalnya cara atur time management atau bagaimana gitu, pasti ada kita rasa lonely, tapi sometimes we have to think too kayak they also need their personal space sometimes gitu. Dan sebagai the other half also have to appreciate gitu kan, kayak attention yang mereka harus kasihnya seberapa gitu. Oke. Nah ini mungkin nyambung ya ke pertanyaan sebelumnya. Ini kan tentang kita yang merasa dikacanin, yang didiemin. Nah sekalinya mereka bicara tuh biasanya suaranya kan dingin atau kadang suaranya nadanya bisa keras buat kayak teriak gitu. Nah atau enggak bahkan ada juga yang dalam special case sarkas gitu. Oke. Ya nyindir nih. Atau niruin gaya komunikasi yang ya istilahnya lagi trending lah ya. Yang enggak harusnya nggak disebutkan dalam pasangan ini disebutkan. Nah, gimana sih kita tuh bisa lebih sadar akan para language atau ada kecepatan sama volume pas kita bareng sama pasangan, ada triknya atau ada hal yang harus benar kita tahu sih dalam berpasangan gitu? Dalam berpasangan itu balik lagi ya, kita seharusnya ingat kalau misalnya kita tuh lagi berhadapan sama siapa. Back again, we always have to recall kayak kita lagi ngomong sama seseorang yang kita cintai nih. Kalau misalnya pribadi nggak cintai orang itu ya itu ya ada ceritanya ya. Tapi kalau misalnya kita pribadi, kalau misalnya mencintai seseorang itu mau nada, mau apa aja intonasi, mau ada banyak kata-kata sembarangan di dalam otak kita harus tahan gitu. No matter what, kalau misalnya lagi kalian semua ya, misalnya semua kita masing-masing kepribadian manusia gitu kan ya, kita masing-masing harus mengeluarkan kata-kata yang proper untuk mengasihi orang yang kita cintai gitu. Misalnya, just recall aja sih kalau misalnya we are still talking with our partner gitu kan. Jadi lebih gentle gitu, atau nggak kayak ini salah pahamnya banyak. Kalau misalnya kita juga kayak misalnya perbedaan kayak sayang kamu bisa begini nggak, daripada kayak sayang kamu bisa begini nggak. Nah itu serem ya. Jadi kayak pasangannya pasti kayak aduh ini orang kenapa gini ya, nggak bisa jaga perasaan gitu ya. Tapi balik lagi kadang tuh banyak kesalahpahaman kalau misalnya satu pasangan ini tiba-tiba sebenarnya enggak bermaksud untuk menyakiti pasangannya itu, dan mungkin aja pasangan di other half itu lagi sensitif gitu. Jadi kayak it depends gitu. Either kita mau ambilnya sebagai sesuatu yang memprovokasi atau sesuatu yang benar-benar sebenarnya pacar gua nadanya begini tuh sebenarnya begitu ya gitu. Ya gitu lah. Pokoknya balik lagi ke pemikiran masing-masing. Jadi ada refleksi pribadi juga di dalamnya ya. Kita harus tahu dan ngerti tentang keperluan pasangan kita, kebutuhan pasangannya. Nah, kan tadi udah dikasih tahu nih tentang hal-hal yang sangat informatif ya. Saya mau tahu sih sekarang kalau kita ngebahas soal ruang dan waktu nih, tentunya tadi kan kita kalau berpasangan tuh harus berada pada tempat yang sama nih, karena medsos itu kan jejaring sosial. Apalagi kita yang istilahnya kalau nyari pasangan tuh lebih prefer melihat secara langsung lah ya. Saya pribadi nggak tahu untuk hal-hal sekalian. Nah, boleh nih untuk membahas soal ruang dan waktu dalam sebuah hubungan itu kan kita itu kan terdistraksi sama medsos tadi ya. Nah, jarak fisik seperti apa sih yang justru tuh bisa menciptain sebuah kedekatan emosional? Tentunya kalau misalkan saya contoh tuh kayak duduk sebelahan gitu, alih-alih berhadapan, atau ada bagaimana sih caranya? Ada istilah yang namanya proxemics. Jadi misalkan gue sama pasangan ini lebih suka duduk berdampingan dan bersandar daripada duduk yang berseberang-seberangan. Jadi kayak
bisa menciptakan yang namanya kedekatan emosional tanpa rasa terintimidasi. Kayak misalkan duduk berdampingan ini membangun solidaritas suka dan membuat percakapan itu terasa lebih. Soalnya ada kalau pasangan duduk berhadapan gitu, berhadapan tuh rasanya kayak udah kayak sales interview gitu. Interview gitu. lagi mau ditanya jadi nextnya pertanyaan apa gitu yang bakal keluar ya. Iya. Oke. Nah oke, untuk teman-teman kita sesi 2 sampai sini dulu. Terima kasih sebelumnya udah bisa bertahan sampai saat ini. Nah nanti kita akan bahas lebih dalam lagi dan mengulik bagaimana caranya nih untuk mengimprove hubungan kita dalam berpasangan. Stay tune. Sip. Oke, sekarang kita masuk ke dalam sesi yang ketiga. Sesi terakhir ini kita mau membahas lebih dalam lagi nih mengenai gimana sih kita bisa mencapai kesempurnaan dalam sebuah hubungan. Nah, sebelumnya saya ingin tanya nih, karena kita lelaki nih ya. Yeah. Tentu kata sempurna ini boleh kita definisi ulang nggak sih dalam konteks hubungan yang sehat dan nyata nih ya? Apa sih wujud kesempurnaan itu yang sesungguhnya? Sempurna itu bisa dijadikan sebagai hubungan yang sehat yang menunjukkan keaslian, authenticity. Jadi kita bisa jujur kepada pasangan, bisa nyaman bareng, menunjukkan sisi lemah bareng-bareng juga. Nah, dari situ kita bisa menimbulkan ada ruang belajar di antara kita nih sama pasangan kita dan bisa menyelesaikan konflik juga yang takut dinilai orang lain gitu. Tanpa takut dinilai lah. Berarti kita tuh istilahnya seterbuka itulah dengan pasangan ya. Jadi harus terbuka lah, harus jujur kepada pasangan. Jadi biar pasangan bisa mengerti kita bisa mengerti pasangan juga. Asik. Boleh. Nah, kalau dari Kak Whitney ada tambahan nggak? Atau sudah sangat setuju nih dengan definisi dari ini nih? Setuju ya. Setuju. Soalnya kalau misalnya kesempurnaan itu tuh sebenarnya kesempurnaan tuh nggak selalu indah. Jadi kalau misalnya di dalam kelemahan itu pun pasti ada kesempurnaan. Oke, berarti nggak harus yang sempurna bukan berarti harus sempurna gitu ya. Oke, berarti salah satu kelemahan pasangan juga bagian dari kesempurnaan itu. Ya. Nah, kalau dari kalian nih, apa sih satu komitmen kecil yang bisa diambil mulai hari ini untuk lebih fokus pada kedekatan nonverbal yang nyata gitu dibandingin sama pencitraan di medsosnya? Ini saya juga butuh nih kayaknya nih. Jadi misalkan dari POV saya ya, jadi satu komitmen kecil itu kita bisa ambil sebagai hadir penuh. Apa sih hadir penuh? Misalnya nih, kita taruh gadget kita, terus kita fokus ke pasangan yang ngomong ke kita nih. Atau kayak misalkan memberikan pelukan setiap kali pas pulang. Nah, jadi komitmen kecil ini bisa konsisten dan menciptakan perubahan yang besar. Oke. Nah, kalau boleh saya minta contoh komitmen kecil itu kayak apa ya? Kayak misal nih, kita tiap kali mau pamit sama pasangan gitu kan, pasti kita say goodbye dulu, terus atau enggak kayak anterin pasangan pulang lah, hati-hati di jalan gitu kan. Kalau sampai rumah kabarin. Nah itu kan salah satu komitmen kecil yang bisa membawa perubahan besar. Itu sih salah satunya. Oke, berarti memang hal-hal kecil apapun yang dilakuin itu akan mempengaruhi, bener ya? Bener. Oke, sih. Nah, oke, kita masuk ke pesan-pesan nih kira-kira untuk para hadirin yang menonton ya dari rumah atau dari manapun nih. Pesan terakhir apa sih yang bisa kalian sampaikan nih kepada para pendengar tentang membangun hubungan yang tahan banting di era digital sekarang? Tahan banting, baik. Oke, pesan dari kita masing-masing kasih pesan lah. Ya. Oke, tapi aku duluan. Boleh. Jadi pesan terakhir untuk para young couples atau enggak maybe mature couples atau enggak very youth couples out there gitu kan. Senior. And then pesan aku sih always respect your couple gitu. Kayak no matter what mereka still review, kalian tuh memilih mereka tuh pasti for a reason. Nggak mungkin nggak tanpa alasan. Kalau misal tanpa alasan ya udah berarti kalian harus bahasin lagi dan cari alasan itu kenapa gitu.
Jadi kayak gak semuanya yang kalian lihat di sosmed itu semuanya indah, bukan. Belakang layar kita belum tahu mereka udah lewatin perkelahian apa atau kayak konflik apa segala macem gitu kan. Jadi kayak kalian nggak harus patokin you guys punya partnership according to sosmed, karena sosmed itu standar masing-masing manusia punya standar tuh bisa berubah gitu. Betul. Tapi yang nggak bisa berubah tuh keyakinan kalian masing-masing. Kalau misalnya dalam berpacaran atau nggak dalam sebuah hubungan gitu. Jadi pesan paling akhirnya itu hubungan tahan banting bukan yang paling sering ditampil di feeds, tapi yang paling kuat itu di balik layar gitu. Dari kalian punya vulnerabilities atau nggak the way you guys communicate atau nggak problem solving, itu tuh penting banget yang kalian harus perhatiin di pasangan gitu. Jadi kayak komunikasi nonverbal juga bentukin kepercayaan dan empati juga paling penting kalau misalkan harus tanemin pas pacaran gitu kan, dan memilih satu sama lain gitu. Pokoknya pentingin you and your partner, not third person gitu, nggak boleh gitu. Dari aku sih gitu ya, coba. Dari aku sih ada 3 kata. Pertama, harus open sesama. Kedua, konsisten. Yang ketiga, sabar. Itu dari Kata-kata hari ini ya. Oke, mungkin teman-teman kita sampai sini aja untuk sesi saling sharing dan tanya jawab ya. Semoga pesan-pesan yang disampaikan oleh Kak Whitney dan juga Kak Kenny bisa membantu kalian nih sedang kesusahan atau kesulitan dalam berpasangan atau sedang mencari pasangan untuk membangun ke jenjang yang serius selanjutnya. Oke, mungkin sekian dari saya dan kata-kata terakhir dari Kak Whitney dan Kenny. Itu terakhir di podcast ini, bukan terakhir dari mereka hidup, mohon maaf ya. Jadi sampai kita bertemu lain kali. Terima kasih. Makasih. Makasih.